warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Salvia Cahyani dari kelas 3 K2 membahas tentang biologi simbiosis. Apakah simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari kata Yunani yaitu sim dan artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antar dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbiosis adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara lebah dan bunga. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan lebah untuk menjadikan proses penyerbukannya. Dan yang kedua ada kerbau dan burung jalak. Kebun jalak dengan yang ada di dalam tubuhnya yaitu kutu, sehingga jalak memakan kutu yang ada di kerbau, dan kerbau bisa membersihkan kutunya dengan dimakan burung jalak. Simbiosis parasitisme adalah pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Contoh simbiosis parasitisme adalah tanaman benalu dengan inangnya. Benalu termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu itu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air dan hara langsung dari tanah. Untuk memenuhi kebutuhan akan air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis yang lain. Lalu akar yang berupa alat isap akan menembus masuk ke dalam jaringan pengangkat tubuh yang ditumpanginya. Kemudian benalu akan menyerap air dan hara yang terdapat di dalamnya, sehingga tumbuhan inang mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk hidup yang diserapkan oleh benalu. Akibat dari kegiatan benalu tersebut, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpang mengecil, kurus, dan akhirnya mati. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme, hubungan ikan badut dan anemon laut. Di alam, kehadiran ikan badut pada anemon dapat melindungi dari agresivitas beberapa jenis ikan seperti ikan angel. Oke adik-adik, dari kesimpulan yang kita dapat dari simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang saling berdampingan. Dan dapat kita ketahui bahwa simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Kita ketahui simbiosis pada umumnya terdapat 3 bagian, tetapi pada ilmu biologi lainnya terdapat pada 4 bagian. Dan yang terakhir amensimbiosis amensalisme, hubungan timbal balik di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Di dalam buku, simbiosis amensalisme jarang untuk dibahas. Dan contoh simbiosis amensalisme, gulma dan tanaman produksi. Gulma dapat menghambat pertumbuhan padi karena ia menghalangi padi dari sinar matahari. Dalam kasus ini, gulma tidak mendapat untung atau mengalami rugi, sedangkan padi merasakan dirugikan karena tidak mendapatkan cukup cahaya sinar matahari. Tidak, simbiosis yang terjadi ini adalah simbiosis amensalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.